Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zurizal, Putra Ajimatroni, Lihayatin Nufus, Ayu Lestari, Wilda Almutiasari, Indah Nurmalasari, dan Rodia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Rika Fitriani, Magister Hukum. Pada umumnya, di bagian akhir suatu perjanjian dicantumkan suatu klausula yang dapat menentukan penyelesaian sengketa. Klausula itu misalnya, apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut, maka para pihak akan memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi masyarakat. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan atau litigasi dan arbitrase atau perwasitan, serta proses penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi mediasi. Tinjauan umum tentang sengketa. Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan suatu dengan lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak satu sama lain atau masyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan, sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya. Cara penyelesaian sengketa. 1. Negosiasi atau negotiation. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. 2. Mediasi. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Unsur-unsur pengertian mediasi. 1. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. 3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian. Dan yang keempat, tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 3. Konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni
konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. 4. Arbitrase. Menurut para ahli, ditinjau dari Subekti mengatakan arbitrase merupakan suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk atau menaati keputusan yang akan diberikan wasit atau para wasit yang mereka pilih atau yang ditunjuk. Menurut Abdul Qadir Muhammad mengatakan arbitrase merupakan badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. 5. Peradilan. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa hak seseorang maupun kepentingan umum, maka tidak boleh begitu saja terhadap si pelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakimi sendiri sangatlah tercela, tidak tertib dan harus dicegah. Tidak hanya dengan suatu pencegahan, tetapi diperlukan perlindungan dan penyelesaian. Oleh karena itu, yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian adalah negara. Peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, yang dimaksud dengan peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya, kabupaten atau ibu kota kabupaten dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten yang dibentuk dengan keputusan presiden. Sementara itu, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang. 3. Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, merupakan pengadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Memutuskan sengketa mengenai wewenang mengadili. Menurut pasal 147, setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Pasal 148, poin pertama, dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpin, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang membuat asalnya.
Poin kedua, surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya, Kejaksaan Negeri yang bersangkutan yang menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Poin ketiga, turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik. Baik, itu materi yang dapat kami sampaikan dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dengan judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.